Halo teman-teman, welcome to daily update ya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Kita akan coba update nanti pergerakan market dan juga potensi untuk pergerakan di bulan Agustus ini seperti apa. Nanti kita akan coba bahas semua ya di satu video ini. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya untuk teman-teman bahwa semua informasi yang saya sampaikan di video ini itu bukan merupakan ajakan membeli dan menjual ya. Jadi teman-teman perlu melakukan analisa ulang secara mandiri karena semua yang saya sampaikan di sini hanya bersifat edukasi dan bukan merupakan ajakan beli dan jual seperti itu. Jadi teman-teman harus analisa ulang lagi ya secara mandiri gitu dari saya. Dan kita juga punya grup Discord yang teman-teman bisa join secara free ya. Cukup klik linknya ada di pin komen, sudah saya sertakan untuk linknya di bawah situ. Nanti saya lebih sering untuk update di sana ya, di grup Discord tentunya. Kalau di video sih mungkin nggak terlalu sering juga ya. Saya satu minggu pasti ada update tapi tidak setiap hari juga. Seperti itu. Nah, langsung aja kita akan coba cek ya untuk Bitcoin dulu. Potensial weekly close kita as expected ya, seperti yang sudah saya infokan bahwa memang kita setelah menyampai area resisten ada potensi kita akan pullback dulu di bawah. Apalagi kita masuk di awal bulan ya, kita closing monthly kemarin sudah cukup bagus ya, kita closing spinning top ya, masih area konsolidasi yang sama antara high dan low di sekitaran sini ya, kita masih berada di area yang sama kurang lebih. Lalu ekspektasi saya di awal bulan sih masih tetap sama ya, ketika dia sudah membentuk channeling naik ke atas dan ada potensi untuk reject ke bawah. Ini merupakan area koreksi pertama. Koreksi kedua dari bawah sini. Ya nanti ketika market memang NFP-nya itu sudah menghasilkan memberikan direction yang lebih jelas, harusnya kita nanti akan tervalidasi apakah kita akan push lagi naik ke atas menuju resisten di 70.000 ataukah kita malah terreject lagi untuk retest di area support berikutnya di sekitar 61.000 seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa ambil kesimpulan bahwa kita punya 3 area penting ya, ada di 63, 61 dan 70.000. Jadi ketika teman-teman mau beli ya pastikan mendekati area-area tersebut seperti itu. Jangan beli ketika harga di 67, 65.000 itu kan lumayan jauh ya menurut saya. Jadi kurang begitu ideal untuk risk to rewardnya seperti itu. Di time frame yang lebih kecil, di hourly-nya kita melihat ya, setelah dia mencapai area support, apa yang bisa saya lihat di sini bahwa kita memang masih dalam area trend yang cukup bearish ya di time frame 1 jamnya. Tapi yang bisa saya lihat ini sudah mulai ada perubahan karakter ya, atau change of character dari yang sebelumnya bearish menjadi potensial untuk kita melakukan reversal di sana. Jadi apakah kita bisa naik lagi ke atas? Ya saya juga belum tahu karena memang kita masih harus menunggu NFP ya. Tapi yang pasti yang bisa saya lihat area resisten yang perlu di take out oleh Bitcoin itu ada di sekitar 67.200. Ini merupakan area penting ya, area resisten atau supply order blocknya yang perlu di take out. Dan di sini kita melihat sudah ada pattern reversal ya, inverse head and shoulder seperti biasanya kita melihat ada potensi market akan rebound di area support 63.000 seperti yang sudah kita mention. Jadi buat teman-teman yang sudah entry di bawah ya, sudah mencari-cari area buy kemarin, teman-teman bisa coba hold dulu, pasang stop lossnya mungkin di break even dulu ya, karena ada potensi nanti market akan terjadi manipulasi dulu. Itu menjadi hal yang cukup lumrah, tinggal nanti teman-teman stop lossnya bisa dijaga agar nanti ketika market itu ada kocokan ke bawah, teman-teman tidak terkena stop loss seperti itu. Jadi kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan dari Bitcoin ya. Dari time frame yang lebih besar, kita melihat ini masih totally pullback ya, masih pullback meskipun kita ada rejection di area supportnya. Tapi di time frame lebih kecilnya kita masih menunggu konfirmasi dari hasil NFP-nya seperti apa di hari Jumat ini, seperti itu. Untuk dominance Bitcoin-nya kita melihat market ini sudah mulai rebound ya, naik lagi, retest, lalu kita melihat ada potensial dia melanjutkan untuk rally-nya di sekitar 57-58%. Itu untuk dominance dari Bitcoin-nya, masih sejalan dengan apa yang sudah kita sampaikan berkali-kali ketika dia breakout dari area resistennya seperti itu. Dari Ethereum-nya sendiri juga sama kurang lebih ya, masuk di area kita setelah dia membentuk channel. Kita melihat ada potensi dia untuk retest lagi di area support, maybe membentuk double bottom, dan sekarang mungkin sudah terlihat, tinggal konfirmasinya nanti seperti apa untuk double bottomnya.
Apakah bisa tertahan ataukah kita malah reject lagi? Ya nanti kita akan lihat seperti itu. Tapi menurut saya kalau dia reject ya kita akan retest lagi di area support majornya. Support major ada di sekitar 2900. Teman-teman bisa spare sampai area sana untuk area pembeliannya. Ini merupakan area yang sudah kita retest berkali-kali dan belum pernah jebol ya. Tidak seperti Bitcoin yang sudah jebol. Ini belum pernah dijebol untuk area support di 2900. Seperti itu. Itu untuk Ethereum mirip-mirip. Dari total tiganya saya lihat dia juga ada potensial pullback sampai area 575 miliar dolar. So teman-teman masih bisa spare untuk proses penurunan 4% lagi ke bawah seperti itu. Jadi semua masih dalam tren yang pullback ya, belum ada hal yang cukup signifikan untuk bisa mengangkat market untuk ke harga yang lebih tinggi. Jadi teman-teman sabar dulu buat yang memang sudah hold dari market-market cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga altcoin-nya seperti itu. Lalu untuk tanggal 1 Agustus kita lihat untuk flow-nya. Semenjak 23 Juli ya, semenjak Ethereum ETF itu di-approve, kita melihat tidak bisa dipungkiri bahwa aksi inflow yang terjadi itu semakin menipis ya, kita lihat ya. Outflow 78, inflow-nya tidak sampai 100 ya, 50, ini sempat 100 tapi ya 124 juga sedikit ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya 300, 400 atau 400 berkali-kali, kita lihat di sini cuma 100 ini maksimal ya. Setelah itu kita lihat bahkan minus, bahkan pernah sampai 0 gitu ya. Dan kita lihat di tanggal 1 kemarin 50 juta dolar seperti itu. Dan ada satu ETF baru ya, BTC. Ini saya nggak tahu ini ETF apa. Ini lumayan akumulasi ya kemarin di tanggal 1. Dia barusan listing ya untuk BTC. Dia akumulasi selama 2 hari berturut-turut. Di hari yang kedua ini lumayan ya 191 juta dolar dia akumulasi. Di saat market yang lainnya ini lagi outflow keluar dari Bitcoin seperti itu. Jadi lumayan menyerap dari outflow yang terjadi di hari kemarin seperti itu. Karena kita lihat untuk BlackRock-nya juga nggak akum banyak-banyak, cuma 25-26 juta dolar. Yang menyerap ini dari BTC ini, saya nggak tahu ini dari ETF apa, karena saya lihat untuk fee-nya ini yang paling kecil ya dibandingkan yang lain-lainnya, cuma 0,15%. Kalau kita lihat BlackRock aja 0,21% ya. Teman-teman bisa bandingkan sama GTBC 1,5%. Jadi kalau saya jadi investor GTBC, saya pasti akan mengalihkan dana saya semuanya ke BlackRock atau yang paling kecil ya untuk BTC untuk saat ini. Jadi ya ini pasti akan terjadi outflow terus-menerus ya, sampai mungkin sampai hampir habis untuk asetnya. Karena memang fee-nya terlalu besar, 1,5%. Di saat yang lain cuma menawarkan 0,25%, itu fee yang paling tinggi seperti itu. Jadi ya cukup lumrah akan terjadi perpindahan market ya. Kalau kita lihat totalnya untuk GTBC ini outflow-nya 19 miliar dolar ya. Kita lihat BlackRock inflow 20 miliar dolar. Jadi ya semua yang dibuang dari GTBC dipindahkan ke BlackRock. Yang lainnya ini membeli dari market real di exchange seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan sih dari analisa dari inflow dan outflow dari market saat ini untuk ETF-nya. Jadi itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Teman-teman sabar-sabar dulu, memang kita masih dalam fase-fase konsolidasi. Ini fase yang paling membosankan, jadi ya kita harus bersabar dan juga menunggu akan momen yang kita nanti-nanti itu akan tiba seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, bisa analisa lagi apa yang saya sampaikan. Semoga bisa membantu memberi pencerahan untuk teman-teman semua. Thank you semua dan see you next video. Bye-bye.